selamat sore. Assalamualaikum Setia Muda. Sudah masuk hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Gak apa-apa, gajian tinggal 2 hari lagi. Tapi tenang aja, kita bakal healing lagi. Nisa bakal bawa vibes radio Kalimah Baskara FM ala-ala pantai gitu ya. Karena sudah hadir Island Vibes. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Waduh, ini kayaknya ada sekitar 777 orang. Makanya, di radio Kalimah Baskara FM ya. Mbak sehat? Sehat luar biasa. Tapi katanya ada yang asli Malang gitu ya. Malang asli ya. Ongis Nade ya, Singoedan ya. Masih inget nggak nyapa para Arema dengan bahasa Walikan nih? Kita tes dulu. Ayo. Boleh? Disapa dulu. Halo kera-kera ngalam gitu. Masih inget nggak? Ya apa kabar? Wih, cocok ya. Oke, mungkin kita boleh kenalan dulu ya dengan Island Vibes. Kita boleh kenalan dulu dengan yang ada di ring sebelah kanan. Oke, saya Lawa, aktivis dari Gili dan Lombok. Saya juga musisi reggae dari Lombok. Widih, Gili Trawangan punya ya. Saya Eki Humania. Saya jadi produser untuk proyek ini. Ini roman-romannya yang paling kaya gitu kayaknya ya. Luar biasa, depositonya kayaknya luar biasa kenceng nih masnya ya. Sebelahnya Mas Egi. Saya Konrad. Mas Konrad. Oke. Ini curiga bukan pakai nama asli ya. Aku curiganya pakai nama samaran sih ini ya. Nama asli betul ya. Nama asli bohong kan gitu ya. Oke. Ada Mas Konrad. Oh, kita percaya saja lah pada intinya gitu ya. Sebelah Mas Konrad. Saya Richard the Gillis, Godfather of Reggae Indonesia. Widih, sedap ya. Jangan kasih kendor supaya muda ya. Oke. Bisa begini, Siap. Oke, oh boleh berputar gitu ya. Halo, saya Kang Gocai dari Coconutris. Halo. Saya Palo. Man. Saya Alvin. Oke. Saya dari Coconutris. Oke, luar biasa ya. Ini baru kali ini Nilsa lawan kesebelasan sebenarnya muda ya, banyak banget. Tapi ini menandakan kalau teman-teman sudah sangat-sangat solid sekali gitu ya. Pride untuk reggae Indonesia. Kita pengen tahu, karena kan ini dalam rangka untuk istilahnya bakal ada yang spesial gitu ya dari Island Vibes. Kita mau kenalan dulu untuk yang namanya Island Vibes. Ini istilahnya nuansa sudah pantai gitu ya. Kira-kira apa sih Island Vibes ini gitu? Silakan. The Godfather-nya siapa tadi? Saya rasa Bung Lawa yang bisa menjelaskan. Bung Lawa. Silakan Bung Lawa. Suaranya Sebagai seorang aktivis. Gili Trawangan gitu ya. Aktivitas komodo atau gimana? Pawang komodo jangan-jangan ya. Pawang komodo enggak ya? Oke, saya Eki Puradireja. Ya, album Island Vibes ini kita garap 18 bulan yang lalu. Awalnya kita mau berangkat dari mau ngerjain album buat Coconutris, awalnya banget. Tapi begitu kita ketemu semua teman-teman di Gili, kita berpikir nih album lebih seru kalau jadi album kolaborasi gitu. Album kolaborasi yang menjembatani, mudah-mudahan menjembatani untuk Coconutris akan come up dengan album barunya dengan vokalis barunya. Luar biasa ya, fresh from the album Setia Muda. Pasnya mantap banget untuk kamu penikmat musik-musik reggae gitu. Oke, nah kalau kita ngelihat nih sangat-sangat solid banget kan teman-teman dari Island Vibes ini. Pengen tahu apa yang bikin musik reggae ini spesial banget buat teman-teman Island Vibes. Silahkan dikasih paham nih. Coba. Siapa toh? Tadi lu ngaku siapa? sebagai seorang kemerdekaan. the message of the music, bahwa reggae music dari awal berdiri dan tempat berasalnya bahwa mereka pengen menyuarakan kemanusiaan, menyuarakan persamaan hak, menyuarakan gender, terus bagaimana mendamaikan pertikaian baik dari politik ataupun juga rasisme segala macam. Dan di pesan-pesan dari semua lirik-lirik lagu reggae yang dibawakan baik di Jamaika
ataupun juga di belahan dunia lain termasuk di Indonesia cenderung bicara soal sosial, bicara soal persamaan hak seperti yang dilakukan oleh pendahulu reggae termasuk Bob Marley, Jimmy Cliff dan sebagainya. Soal reggae pun juga selain sebagai media penyampaikan pesan berdamai dan sebagainya, reggae bisa menjadi sebuah media untuk mempersatukan. Karena beberapa tokoh reggae di Jamaika juga menjadi bagian dari menyatukan perbedaan pandangan politik. Saya pikir itu bisa menjadi satu dasar yang bisa dibilang bahwa reggae menjadi salah satu musik yang spesial, bahwa sebagai musik dia juga punya peran menghibur, memberi informasi dan juga sebagainya. Mungkin sementara seperti itu dulu. Oke. Coblos Kak Richard Gillies menjadi enggak ya? Enggak dalam misi kampanye enggak kan? Itu dia gitu ya. Ketahuan lagi mau nyalek kayaknya Kak Richard ya. Oke. Tapi yang pasti kalau untuk musik reggae Nisa sepakat banget ya, karena ini bisa untuk menyuarakan isu-isu sosial, kemudian bisa mempersatu juga gitu ya untuk seluruh umat manusia yang di muka bumi ini dengan cara yang menyenangkan alias dengan lagu atau mungkin karya-karya kalian gitu Setia Moda. Oke. Nah, kalau kita juga bisa menelisik gitu kan, reggae ini kan juga sudah ada zaman dahulu sampai sekarang juga masih eksis gitu kan. Apa sih yang bikin musik reggae ini bisa bertahan dan gimana perkembangan musik reggae di Indonesia gitu? Biar banyak nih generasi-generasi terbarunya. Mungkin bisa agak kesini kali ya Mas, bisa mikrofonnya biar agak stabil gitu. Teman saya akan bocor. Oke, boleh. Perkembangan musik reggae Kak di Indonesia tuh bahkan di dunia gitu, sejauh ini sudah seperti apa kalau diamati? Agak sarkasme ya. Kalau kita seperti kita tahu bahwa reggae itu berasalnya dari Jamaika sana kan. Dan musik itu memang gampang diterima gitu, karena memang dengan alunannya yang slow, yang bisa menghibur dan lain-lain. Intinya sebenarnya juga sedikit tambahan dari tadi Om Conrad, Richard Gillies ya. Bahwa reggae itu sangat nyaman dan karena mewakili identitas gitu. Teman-teman di Jamaika sana mereka bangga dengan identitas mereka gitu. Mungkin itulah yang bisa mendekati kita dengan teman di Indonesia itu tuh, karena memang identitas Indonesia itu banyak banget keberagaman dan lain-lain gitu kan. Dan musik reggae bisa gampang diterima karena itu juga gitu kan. Sisi uniknya tadi itu ya. Sisi uniknya, karena memang banyak mewakili kemanusiaan yang seperti sosial tadi dibilang Kakak Conrad tadi. Jadi jadi ya mungkin nyambungnya karena mewakili banyak suara gitu masyarakat gitu. Jadi makanya dia nyampe ke telinga kita sekarang itu karena ya itu tadi, musik yang bersikap gitu. Sedap loh jawabannya dan tetap musik yang bisa ngajak semua penonton nyanyi, pendengar nyanyi dan berdansa tentunya. Jadi it's about fun. Luar biasa, lupakan segala utang-utang pinjol kalian ya. Nikmati beragam musik Island Vibes ya kan, tapi yang pasti kalau pinjol tetap dibayar gitu ya. Tentunya kembali ke pasal 1. Oke, semangatnya kayak gajian tiap hari ya. Mau dong, semangatnya happy terus ya. Baiklah. Tahu aja udah gajian. Tahu dong, kelihatan muka-mukanya bersinar banget ya. Tapi sebelumnya kami mau mengucapkan selamat Hari Anak. Oke, selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak dari Om-Om. Dari Om tercinta. Siap, terima kasih ya Om. Uang sakunya nggak pakai Om? Ya, Bingung Uang saku. cara habisin ini gaji gimana cara habisin bisa pakai gaji. kris bisa kalau mau transfer. Nggak, bingung sekarang. cara habisin habiskannya. gaji. Bingung saya. Visi foya, misi foya ya. Oke, lanjut lagi. Bikin album terasa spesial dari Island Vibes. Karena kan pasti ini misi keroyokan ya, alias misi guyup rukun lah Setia Moda ya. Gotong royong kerjasama Pancasila tentunya ya. Oke, yang bikin terasa sangat-sangat istimewa nih buat teman-teman yang ada di sini. Apa? Album Island Vibes ini kan keroyokan tadi, Mas. Mungkin sebelum Pak produser duluan, Pak Eki Puradireja. Silahkan. Kenapa? Sebagai produser. Oke. What was the question again? Albumnya bikin terasa istimewa Terasa nih. istimewa ya. Karena persahabatan anak-anak ini sih, karena vibes-nya, karena circle of brothers mereka. Oke.
Mereka udah kenal udah lama, dan perlu dicatat semuanya jagoan-jagoan ini udah 20 tahunan semuanya di industri musik dan bermain musik reggae. So buat gue dan tim producers ya, itu memang sebenarnya susah-susah enggak gitu, karena mereka semua jagoan, mereka they know what to do, mereka punya karya-karya hebat semuanya, tinggal kita capture di satu proses rekaman dan kita jadiin satu album yang menggambarkan vibes dari persahabatan mereka, persaudaraan mereka. Itu gue rasa yang jadi yang bikin jadi spesial ya. Secara musik mungkin bisa didengar dari albumnya nanti, singlenya udah didengar, Takkan Habis. Dengerin aja musiknya seperti itu, bisa kayak gitu. Tapi di keseluruhan album juga menurut gue sangat unik ya, lagu-lagu variasinya. Ada yang kayak funk reggae, ada yang metal reggae, ada yang I don't know, reggae yang roots dan lain-lain. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang paling akan terasa ketika para pendengar mendengarkan albumnya adalah keakraban kita, persahabatan, semangat juang dari pergerakan musik reggae di Indonesia. Itu sih menurut ini jadi kayak Itu mic sana aja udah. jadi kayak satu wadah baru dengan rasa yang lama Oke. untuk nunjukin kualitas musik reggae Indonesia gitu. Apa yang kami tawarkan sini untuk itu, untuk kualitas musik reggae Indonesia serta pergerakan bahwa menunjukkan bahwa musik reggae ini bukan musik yang cuma sekedar hura-hura, bukan musik yang gembel dan lain-lain, tapi ada sikap di situ, ada campaign yang kita bawa bahwa reggae Indonesia itu punya misi baik dan damai gitu. Oke, hashtag again big respect gitu ya untuk Brotherhood nih, lembarnya udah sangat-sangat solid banget gitu ya. Dan album ini hashtagnya juga Palu Gada, apa yang lu mau gua ada, lengkap semua Ma. gitu ya. Jago kali. Jago kali, saya dibayar untuk ini masalahnya ya. Oke, boleh di-spill nih kira-kira musisi siapa saja yang bakal meramaikan di album ini gitu. Siapa aja boleh Di sini ada di-spill. Richard The Gillies, Siap. ada Alphonse Freedom, Oke. ada S2B Family dari S2B. Gili Trawangan langsung. Kalau Oke. Richard The Gillies udah menasional. Luar biasa. S2B bakal menasional nih. Oke. Amin. Amin. Ada Coconut Trees sebagai Pimpro CTTZ. CCTZ. Ada Lawa. Oke. Lawa, ada juga Om Kamgamo. Kamga, luar biasa ya. Konrad. Konrad Good Ada Vibration. Tapi selain itu juga kita akan ada kolaborasi dengan musisi Jamaica. Oke. Ada Luton Fire dan Kabaka yang diproduseri oleh Luar biasa. Grey Day, Oke. seorang Grammy Award winner producer Wah. dari Jamaica. So Juga it's- ada ini loh, biasa ya. apa? Ini Paling merinding loh Nisa ya. kolaborasi antara East Indies Reggae sama West Indies Reggae. Wah. Kita langsung gitu, yang nginepnya di kosannya siapa? Kalau musisi Jamaika tadi. Oh nanti. Oh di Red Doors, murah ya. Iklan boleh. Kan humble ya posisinya ya. Oke. Yups. Berapa lama nih untuk masak proses album ini, kan banyak banget ya, ngumpulin segala macam jenis kreatif kan pasti nggak mudah, apalagi cowok-cowok semua gitu ya, dengan segudang idealis yang ada gitu. Kira-kira ada kayak semacam kerikil-kerikil tajam ketika bikin album ini nggak sih? Bahasa Kendala gitu ya. ya betul. Proses rekamannya, proses produksinya dari ini makan waktu 1,5 tahun. Oke. Kita mulai dari 18 bulan yang lalu di bulan Februari ya. Kita berangkat ke Gili. Semuanya berjalan sangat organik dan natural banget sih. Jadi enggak, kendala itu selalu ada pasti di setiap tahap, karena it's very technical and very human relationnya juga sangat penting gitu. Jadi secara teknikalnya selalu ada masalah, tapi kita selalu bisa cari solusi yang paling efisien dan efektif gitu. Tapi yang seru adalah prosesnya yang sangat organik tadi gitu, dan natural. Kita growing dari tadinya mau bikin satu album untuk Coconut Trees, jadi kita bikin album untuk semuanya aja nih, untuk reggae movement di Indonesia gitu. Dan kita tributekan untuk
para pelopor musik reggae di Indonesia sejak dulu. Jadi it's more like a movement sih dari kita. Spiritnya itu kebersamaan kita, kekompakan kita translate, kita tebarkan di album ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat musisi-musisi muda di seluruh Indonesia, musisi reggae pada khususnya, dan mudah-mudahan kita bisa bawa musik Indonesia, musik reggae ke stage yang lebih tinggi. Amin, luar biasa ya. Dan ternyata selain ada album yang versi digital, ada yang versi vinyl juga ya, piringan hitam, ada film dokumenternya yang bakal ada di layar lebar juga. Luar biasa, siap-siap goes to Hollywood nih ya. Amin ya. Oke, bisa untuk di-spill juga untuk film dokumenter proses dari pembuatan album Island Vibes sendiri. Kok tiba-tiba kepikiran gitu ya untuk dijadikan film dokumenter gitu, Kang? What happened aya naon? Kan dalam proses rekaman itu kan kita pasti bawa tim ya. Betul. Tim audio, recording audio, terus juga kita bawa audio visual, tim untuk dokumentasi, videographer. Jadi semuanya toh ada di situ. Gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa jadi satu yang educational juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, bahwa kalau kita ngabisin waktu 18 bulan dengan cost biaya yang sebesar itu, lebih baik kita kerja konseptual, jadi kita bisa menggarap semuanya sehingga kita punya output banyak gitu. Keren. Satu album, video klip, konten, apalagi tournya juga, dan film dokonya selama proses rekaman. Nanti ada jilid 2 filmnya, mungkin proses tournya ini. Ya, tour ini sebenarnya objektifnya bukan hanya mempromosikan album Island Vibes, tapi juga kita buat teman-teman ini kita reconnecting lagi sama semua musisi reggae di Indonesia, semua komunitas musik reggae di Indonesia, ekosistemnya, sampai pencinta musik reggae seluruh Indonesia. Wow, jadi kebayang dong untuk kamu yang suka banget untuk melihat gitu ya, istilahnya keunikan apa ketika proses masak album dari Island Vibes, siap-siap untuk nonton film dokumenternya, tapi hanya di bioskop Mataram ya? Atau di seluruh Indonesia nih rencananya? Itu launchingnya di bioskop Mataram. Mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia, tapi paling enggak kita udah ada. Ada ya? Kalau mau dilihat di YouTube juga nanti pasti ada. Teasernya bakal ada ya? Ada. Oke, mau spill tipis-tipis nisanya gitu ya, dalam satu film dokumenter tersebut, scene yang paling memorable banget, alias scene paling bikin aduh nih kayaknya bagus banget deh, scene ini sangat-sangat berkesan deh. Waktu Richard de Gillis sama Paulo mereka berdamai setelah perang 20 tahun, itu mereka perang saudara ya. Ini memperebutkan apa ini? Warisan kah atau kekuasaan wanita atau gimana nih ketika 20 tahun nih bertengkar? Harga diri. Pride. Man's pride ya. Tetap nggak bisa untuk istilah diganggu gugat masalah harga diri ya. Justru dokumenter ini bisa mendekat Mas? Bagian dari sejarah musik Indonesia yang bikin kita terharu itu ya, ini bisa jadi bagian sejarah dokumentasi reggae Indonesia, khususnya industri musik Indonesia. Wah, luar biasa. Saya mau nambahin, silakan. Dari video doku ini juga menunjukkan kita walaupun kita beda-beda musisi, tapi kita satu sama lain saling support, tidak ada saling menjatuhkan. Luar biasa. Musyawarah untuk mufakat ya, kayak di gedung DPR supaya mudah ya. Enggak juga. Enggak juga. Jadi semuanya bisa ya. Enggak, semua punya karakter. Betul. Jadi itu kan tiap kawan di sini punya karakter, mau siapapun ya. Nah, Pak produser dan kawan-kawan yang lain itu gimana cara mengatur, mengorganisir karena perbedaan itu ya. Karena memang yang terjadi itu kita bisa resolusi konflik dengan cara kita. Kita hadapi konflik, kita nggak lari. Ada masalah kita nggak lari. Kita selesaikan, hadapi. Dan itu jadi nilai bagus ya kalau bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama bagi pendengar Kalimaya Baskara gitu loh. Itu. Dan poinnya mungkin tadi kamu pakai bahasa konspirasi. Konspirasi itu asal katanya konspirare. Konspirare. Artinya
bernafas bersama. Oke. So ini mungkin yang mesti kita memang bercanda-bercanda, tapi kita semua serius. Kita orang-orang yang cukup fun, deep thinker gitu. yang untuk memperjuangkan apa yang baik buat Indonesia ke depannya. So kita bernafas bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu sih yang paling Sedap, Yes. luar biasa ya. Dan Silakan mungkin Kakak Richard. bisa ditambahin dikit Boleh. bahwa di sini di keluarga besar Island Vibes ini bukan cuma sekedar sebuah album atau sebuah tour, tapi ini proses perjalanan dan semua tim berusaha untuk menangkap semua momen, baik di depan kamera maupun belakang. Jadi kita coba menghadirkan bahwa sometimes di industri musik kita butuh situasi di mana kita merasa memberikan sesuatu tanpa menggurui atau menjadi leader, bukan menjadi bos. Nah, itu butuh juga di industri musik, bagaimana musik menjadi sebuah situasi yang bisa menerima segala macam perbedaan pendapat, segala macam emosi, amarah dan segala macam, tapi itu tercapture dalam dokumenter itu, sehingga kedepannya bisa menjadi sebuah rekaman yang memang bisa dinikmati oleh semua anak-anak generasi ke depan, sehingga mereka dengan bangga menyatakan bahwa saya pengen menjadi orang kreatif, saya pengen menjadi orang musisi, atau saya pengen menjadi anak reggae ke depannya. Karena memang di sini kita berusaha untuk mengcapture itu semua, mendokumentasikan itu semua, sehingga bisa menjadi arsip yang ke depannya bisa ada dalam perjalanan musik Indonesia. Widih, jadi That's why we siap-siap call Island Vibes. Island Vibes. Yeah, it's Island Vibes, so it's Okay. that message. bukan cuma party tapi educational Iya. and inspirational. Swiss, luar biasa ya. Jadi Reggae and Chill nanti ya, nonton film dokumenter ini yang rencananya nanti akan di tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 di Mataram. Agustus di bioskop kesayangan kamu Spill Muda. Oke, bisa bakal spill juga untuk yang namanya Island Vibes Reggae Party besok banget ya. Yips. Oke, dan tentunya kita patut salut ya untuk akraban Island Vibes yang ternyata besok banget alias 24 Juli bakal punya event Super Boys Ilakes, kalau bahasa Malangannya gitu ya. Island Vibes Reggae Party. Meriahkan event Island Vibes Reggae Party. Silakan, siapa yang mau spill kemeriahannya? Oke, di Malang ini Island Vibe Reggae Party ini adalah kota yang ke-7. Dan kita udah menjalankan ini dari kota pertama di Tangerang, BSD, habis itu Jakarta, habis itu Bandung, Purwokerto, habis itu Jogja, Semarang, dan sekarang Malang. Rombongan kita nih turnya ini ada sekitar 3 truk dan berapa mobil high-ace, dan juga untuk turnya productionnya kita bawa sekitar 30-an truk untuk ngebawa stage-nya, untuk ngebawa LED, sound system, lighting, hologram, yang akan ada hologram juga nanti kita ceritain. Jadi it's a big production yang kita bawa tour keliling 10 kota. It's a big production untuk sebuah event reggae, dan sudah waktunya kita memberikan penghargaan terbesar tertinggi untuk para musisi reggae legendary ini di besok malam dengan Island Vibes akan tampil 2,5 jam. S2B dan Island Vibes, dan kemudian juga ada band local heroes dari Malang, yaitu Glorious and Friends. Wow, Dan Glorious juga and Friends. Tipex. Tipex, oke. Dan di show-nya nanti akan ada momen yang mengharukan di mana kita menampilkan almarhum Steven bernyanyi bersama The Coconut Trees di atas panggung. 3 lagu itu sangat apa namanya ya, sangat mengandung bawang Mengandung mengharukan. bawang ya. Oke. Selain itu ya performances dari mereka ini yang luar biasa, harus nonton banget. Oke. Sayang banget kita lagi di Malang dan kita akan show besok. Abis itu kita move on ke kota berikutnya terus, dan nanti leg kedua kita ke Indonesia Timur, ke Sumatera. So warga Malang, please besok hadir di Island Vibes Reggae Party 2024 di
Kanjuruhan. Luar Malang. biasa ya. Insya Allah pecah lah ya 30 juta orang lah ya. Insya Allah ya. Amin, Semoga. aman ya. Oke, yang pasti tetap istilahnya nontonnya bersuka cita bersama dengan orang-orang tersayang, menikmati segala macam jenis musikalitas juga. Yes, Dan ada local heroes asli Malang Setia Muda. Dan yang pastinya bakal ada kejutan-kejutan super spesial lainnya ya. Selain itu Silakan. ada kita juga bikin gimmick semacam apa ya, undian atau door prize untuk para pembeli merchandise dari Island Vibes. Oke. Silakan Konrad. Ya, Bung Konrad. nanti akan ada sebuah gitar akustik yang sudah ditandatangani oleh semua line up Island Vibe dan juga semua band pendamping dari Oke. kota pertama sampai kota terakhir nanti di Lombok, dan itu pasti akan punya nilai yang luar biasa satu saat. Wah, ini priceless banget priceless. ya. Gitarnya sudah keliling dan juga Sudah ditandatangani ditandatangani oleh semua. berjuta musisi reggae Iya. kebanggaan tanah air gitu ya. Iya. Nggak bisa tidur tentunya ya kalau misal sudah dapat hadiah tersebut. Caranya kalau pengen join giveaway tersebut, hadiah tersebut gimana caranya? Nyom? Beli Merchandise official aja? merchandise dari Island Vibes. Oke. Nanti akan ada di submit untuk NFC-nya. Oke. Kaosnya, Khususnya kaos ya? khususnya kaos. Ada tiga tipe, tiga Oke. jenis kaos. Siap. Langsung diborong sambil ambil semua harta warisan kamu ya untuk keborong semuanya. Iya. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan Oke, untuk menang ya. stoknya sudah agak sedikit terbatas Nah. karena udah kota ke-7. Oke. Jadi Malang jangan sampai Kehabisan. kehabisan. Oke, langsung saja dikejar untuk merchandise ya. Baiklah, kita bakal siap-siap performs ya untuk teman-teman Island Vibes. Siapa nih yang bakal jadi penggawanya? Vokal boleh masuk siapa? Kak Richard? Kak Vokal? Siapa? Silakan siapa? Kita persiapan untuk kita pemanasan dulu ya Setia Muda, untuk besok kita seseruan di Island Vibes Reggae Party di Kanjuruhan Setia Muda. Oke, yang pasti Yups. jangan sampai lupa untuk beli merchandise-nya. Siapa tahu bejo ya dapat gitar fantastis bertanda tangan. Nisa mau tanda tangan juga siapa Nisa juga ya nggak perlu ya? Nggak apa-apa nanti. Nggak perlu ya. Udah siap? Ready? Ready. Okay, so please welcome, this is Island Vibes. Pulau yang indah, bersih pantainya, gak ada polusi dan polisi. Parkir di pantai di bawah bulan purnama, api unggun menambah hangatnya suasana. Para bidadari tirang menari dan berdansa, inilah kehidupan malam milik Trawangan. Melihat Keksitok berantakan, pantai-pantai indah mengagumkan. Lihat bidadari gentayangan, buat benakku melayang-layang. Pernah kita bersama-sama, saling berbagi tawa dan canda. Tak ada beban selama kita bersama. Duka dan sedih tak ada artinya. Aku mau ke pantai, melihat ombak dan sunshine, swimming, snorkeling on the beach every time. Melihat Keksitok berantakan, pantai-pantai indah mengagumkan. Lihat bidadari gentayangan, buat benakku melayang-layang. Ku hantamkan muncungnya, ku hantamkan muncungnya, dan ku hantamkan penuh tenaga. Hantam
kehidupan malam Gili Sawangan. Anak-anak pantai mencari pasangannya untuk melengkapi hasrat yang ada di otaknya. Di kiri-kiri Jate Gilis, SUV coconut trees. Rontok badanku, Montok nih, montok. montok badanku, Sekali lagi montok. Montok. montok badanku. Luar biasa, luar biasa. Again, Alan Vibes ini bikin happy banget nuansanya ya. Bikin kita lupa hutang-hutang duniawi ya kalau sudah ngedenger lagu dari Alan Vibes. Tadi yang paling catchy adalah Bidadari Pirang Gentayangan gitu ya, luar biasa ya. Oke, terakhir terima kasih banyak untuk teman-teman Alan Vibes. Semoga besok pecah rekor juga ya. Untuk Alan Vibes Reggae Party yang pastinya kau penasaran gimana lagu Takkan Habis spesial dari Alan Vibes, yang pasti Nisa langsung kirim spesial buat kamu. So kalau gitu Nisa harus pamit dan juga Alan Vibes juga harus pamit juga ya. Bye. Thank you. See you tomorrow. Reggae Party. Yes, see you there, Spion Muda.